Alright lads, Aldi here dan kali ini gue bakal bahas soal isu yang sangat amat rame, mengagetkan. Isu yang cukup besar karena Sabtu malam waktu London kemarin semua dikagetkan lewat statement resmi dari Chelsea mengatakan bahwa Abramovich menyerahkan perwalian Chelsea kepada Trustee Club atau badan perwalian. Intinya sebelum gue mulai ada dua hal yang mau gue bilang bahwa ini adalah isu yang sangat sensitif berkaitan dengan dua negara yang sedang berkonflik. Jadi tolong jangan kalian jadikan bahan bercandaan. Yang kedua adalah Abramovich adalah bisnismen yang kaya akan pengalaman dan ya dia lebih tahu untuk melakukan tindakan preventif apapun bentuknya sebelum turunnya sanksi dari pemerintah. Ini gue bacain statement dari Chelsea ya. During my nearly 20 years of ownership of Chelsea FC, I have always viewed my role as custodian of the club, whose job is ensuring that we are as successful as we can be today, as well as build for the future while also playing a positive role in our communities. I have always taken decisions with the club's best interests at heart. I remain committed to these values. That is why I am today giving trustees of Chelsea's charitable foundation the stewardship and care of Chelsea FC. I believe that currently they are in the best position to look after the interests of the club, players, staff, and the fans. Jadi sekarang siapa pemilik Chelsea sebenarnya? Jawaban paling mudahnya adalah ya gak banyak yang berubah. Masih soal kepemilikan masih apalagi gara-gara statement tersebut ya nggak ada yang berubah, masih sama seperti 2003 kemarin di mana pemilik Chelsea masih seorang pengusaha berusia 55 tahun bernama Roman Abramovich yang memiliki Chelsea lewat perusahaan yang berlokasi di Inggris bernama Ford Stamp Limited. Statement memberikan perwalian kepada badan amal atau stewardship yang sejauh ini keluar ini nggak berubah apa-apa. Perlu diingat juga Abramovich ini tidak sedang dalam sanksi apapun dari negara apapun termasuk Inggris. Beberapa kasus sebelumnya yang orang berpikir bahwa Abramovich akan kena sanksi karena ada beberapa kasus sebelumnya menghubungkan dengan Rusia, negara dia bernaung dengan beberapa negara lain, tapi nggak pernah. Abramovich tidak dalam sanksi apapun dan tidak pernah kena sanksi apapun. Dia hanya dicabut izin atau hak tinggalnya di Inggris. Jadi dia memiliki kewarganegaraan, dia memilih untuk memiliki kewarganegaraan lain yaitu Israel lalu Portugal. Abramovich baik Chelsea Abramovich pengacaranya selalu menolak atau deny bahwa dia ada hubungan dengan Rusia. Ini mungkin yang membuat dia nggak pernah mendapatkan sanksi. Ya simple as dia hanya pengusaha sukses, kebetulan orang Rusia gitu. Jadi pertanyaannya sampai kapan Trustee ini bakal menjadi pemilik Chelsea? Yang ada ya yang nggak ada yang tahu karena kita nggak juga tahu nih Abramovich bakal kena sanksi atau enggak, atau ya mau sampai kapan dia memberikan stewardship kepada Trustee. Kalaupun sampai iya ini bakal jadi momen besar-besaran pemindahan ownership, tapi selama enggak ya udah dia tetap menjadi pemilik dominan dan terus akan bekerja dengan orang-orang yang telah bekerja dengan dia belasan tahun selama ini. Jadi sekarang kita bahas kalau Abramovich kena sanksi. Nah, intinya disanksi atau enggak tidak akan terjadi hal-hal yang perlu ditakutkan oleh seluruh fans Chelsea dimanapun anda berada. Chelsea will be right at they are, will be fine. Chelsea akan baik-baik saja. Ini karena satu, Chelsea adalah perusahaan dagang asal Inggris yang tidak ada hubungannya dengan Rusia. Chelsea tahun lalu juga meraup keuntungan lebih dari 400 juta pound sterling, belum terhitung dana yang mereka miliki di bank dan bagaimana di tiap bulan dapat lewat TV, tiket pertandingan, merchandise dan apapun itu. Dan Chelsea saat ini sedang dijalankan oleh badan amal. Jadi situasinya udah luar biasa aman bahwa banyak klub di luar sana yang pemiliknya tidak dalam kondisi sedang berkonflik, tidak dengan sesehat ini kondisinya. Jadi Chelsea kondisinya sangat amat sehat. Tapi ada beberapa studi kasus yang mengatakan kalau apakah kalau perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh orang yang terkena sanksi, Chelsea contohnya hari ini, bakal kena imbasnya juga. Paling nggak contohnya ya kan, paling nggak akun bank Inggrisnya paling nggak harus dibekukan dong. Jadi nggak ada uang masuk, uang keluar. Nah dengan kondisi seperti ini, ya paling nggak gimana mau running the club kalau lu nggak bisa masuk uang masuk keluar
untuk bayar pegawai, bayar tagihan. Jadi skenario yang paling memungkinkan adalah, dan paling realistis juga buat gue, adalah saat ini sanksi oleh pemerintah seperti ya sekarang ini kepemilikannya hanya lewat First Time Limited tadi dialihkan atau dipindah tangankan ke trustees. Jadi bukan lagi atas nama Fourth Time Limited. Gitu. Ini kondisi situasi paling kalaupun disanksi gitu. Jadi simply as pemerintah UK nggak mau berurusan, kenapa ini jadi rumit, karena pemerintah UK belum pernah berurusan dengan orang seperti Abramovich, dan juga kondisi seperti berurusan dengan aset seperti Chelsea. Jadi contohnya kayak Abramovich punya aset, karena dia lagi ada masalah, ya udah trustee tolong urus klub ini. Dan apakah penyerahan stewardship ini secara legal berarti sesuatu? Ini nggak berarti apa-apa. Ini hanya ada orang yang kepemilikannya diberikan kepada perwaliannya diberikan kepada trustee atau badan amal. Jadi bukan menyerahkan kepemilikan. Ini harus dipahami. Jadi ini bukan penyerahan kepemilikan. Ini hanya gue punya perwalian, lu urus sementara atau sampai kapanpun. Abramovich nggak tahu. Gue yang punya aset. Cuma karena gue lagi ada indikasi bakal kena sanksi dan situasinya lagi nggak oke-oke aja, ini tindakan preventif gue. Jadi gue ngilang dulu sementara. Kalian nih para trustee yang jadi wajah klub ini gitu, lu urus. Kan udah mandiri juga nih klub gitu kan, dan tunggu sampai situasinya lebih oke, baru deh gue balik lagi. Perwaliannya gue ambil lagi. Kayak yang gue bilang, ini adalah tindakan preventif Abramovich yang otak bisnisnya luar biasa. Yang mengejutkan adalah Chelsea saat ditanya soal apa dasar hukumnya atau legal basicnya pemindahan perwalian ini itu apa? Apakah ada kebijakan atau pengambilan keputusan di masa kedepannya bahwa trustee bakal menjadi pengambil keputusan? Chelsea nggak bisa jawab atau memberikan penjelasan yang valid gitu. Jadi Chelsea pun memilih untuk memilih untuk tidak banyak memberikan statement dulu sementara gitu kepada masyarakat. Abramovich juga sudah memberikan ruang kepada trustee. Dan ngomong-ngomong soal trustee, lu tahu kan trustee? Kalau nggak, mungkin yang belum tahu gue bakal jelasin. Jadi trustee adalah badan amal Chelsea yang diisi oleh 6 orang. Yaitu yang pertama adalah Bruce Buck, chairman dari Chelsea. Dia juga pengacara yang menolong Abramovich untuk pengambil alihan Chelsea di Juli 2003 kemarin. Lalu ada Emma Hayes, manajer dari Chelsea Women. Lalu ada Sir Hugh Robertson, wakil kepala dari Asosiasi Olimpiade British dan pernah menjadi menteri olahraga di London Game 2012. Lalu ada Piara Power, mantan chief eksekutif Kick It Out dan sekarang menjadi eksekutif direktur dari grup anti diskriminasi FARE, Football Against Racism in Europe. Lalu ada pengacara John Devine dan direktur keuangan Chelsea Paul Ramos. Ya kita sebagai fans kan taunya ya performa Chelsea di atas lapangan aja gitu. Apakah hal ini berimbas kepada Tuchel? Ya kita jelaskan ya, yang bisa kita jelaskan cuma satu, posisi Tuchel makin aman di Chelsea. Karena intinya Abramovich keluar nggak keluar, disanksi atau nggak disanksi, tugas dari Tuchel ya tetap sama, membawa piala sebanyak mungkin ke Chelsea. Dan selain itu dia juga tetap secara hierarki dia hanya bertugas untuk melapor kepada Marina Granovskaya, yang tentu tugasnya pun nggak akan berubah. Jadi tetap orang yang day in day out, week in week out menjalankan Chelsea dan memberikan hal terbaik bagi Chelsea. Intinya adalah apakah pemerintah akan memberikan sanction kepada Abramovich atau enggak. Dan kita lihat sampai kapan trustee ini bisa kasih trust ke fans Chelsea. Intinya menurut gue fans Chelsea gak usah khawatir karena klub kalian ini autopilot kok. Karena udah well managed banget. Gitu aja dari gue guys. Mohon di like kalau merasa kebantu lihat penjelasan gue. Dan boleh bantu juga komen dan subscribe. Malum lah, nama juga anak baru. Oke, gitu dulu dari gue. See you dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye.